Setelah melihat pertarungan Raja Dewa Laut Timur dengan Raja Naga Iblis di kegelapan, akhirnya hari mulai pagi di Daqchu. Kinmu segera melanjutkan perjalanan untuk mencari kakek dan neneknya ke desa tanpa kekhawatiran. Yo guys, selamat datang di channel Dinasti Donghua. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Donghua Tales of Herding Gods episode 80. Jangan lupa untuk bantu subscribe dan follow akun Mimin ya. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Para Taoisme itu terus mengikuti Kinmu dari belakang masuk ke wilayah Daqchu. Kinmu hanya tersenyum santai, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah desa yang tampak sangat bobrok dan terbengkalai, tepat saat matahari mulai tenggelam. Desa itu terlihat sangat aneh, karena meski dipenuhi sarang laba-laba dan patung-patung batu yang sudah usang, tidak ada satupun binatang buas yang berani mendekat atau berteduh di sana untuk menghindari kegelapan, tidak seperti reruntuhan lainnya. Kejanggalan ini membuat para pengejar, termasuk Long Jiaonan, mulai merasa was-was dan curiga, ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat tersebut. Kecurigaan mereka terbukti saat kegelapan tiba-tiba turun dengan suhu yang berubah menjadi sangat dingin hingga menusuk tulang. Dari kejauhan, muncul sebuah perahu misterius yang melayang tenang dari dimensi lain dengan lampu remang-remang di ujungnya, membawa seorang kakek tua yang sedang sibuk melipat kertas berbentuk manusia dan kuda. Begitu kakek itu turun dan menginjakan kaki di desa, aura kematian yang ia bawa terasa begitu pekat, sampai-sampai membuat semua orang di sana merasa jiwa mereka seolah-olah membeku seketika. Kehadiran tetua misterius ini langsung menciptakan kengerian yang nyata di desa tersebut. Salah satu penganut Taoisme bahkan harus mengalami kejadian ganjil saat ia merasa dirinya berlayar di atas perahu kertas menuju kegelapan. Padahal fisiknya masih duduk di desa, seolah-olah jiwanya sudah mulai terlepas dari raganya. Para pengejar Kinmu mencoba segala cara, termasuk menggunakan mata batin dan mata ketiga. Namun wajah tetua itu tetap buram dan mustahil untuk dilihat dengan jelas, menandakan bahwa ia bukanlah makhluk dari dunia orang hidup. Melihat situasi ini, Kinmu langsung bertindak dengan menggunakan teknik Saturn Sovereign Earth Marquis, mengubah wujudnya menjadi manusia berkepala dan berbadan ular. Dengan munculnya gerbang surga pengaruh di belakangnya, ia menyapa penatua tersebut menggunakan bahasa Yudu yang kuno. Kinmu menunjukkan gambar kepala desa, kakek tabib, dan tetua lainnya untuk menanyakan keberadaan mereka. Tak disangka, penatua itu mengangguk dan mengonfirmasi bahwa para tetua desa Kinmu memang pernah datang menemuinya untuk menanyakan arah. Suasana semakin mencekam karena Raja Iblis Dutian yang biasanya sombong, kini hanya bisa membisu dalam ketakutan di dalam karung Taotie. Ia sangat mengenali sosok ini sebagai utusan kematian Yudu, dewa yang bertugas menjaga tatanan antara dunia hidup dan mati. Dutian memiliki trauma masa lalu saat dunianya hancur dalam perang. Kala itu, ia mencoba melawan para utusan ini yang datang mengambil jiwa rakyatnya. Namun, ia justru terluka parah dan hampir kehilangan jiwanya sendiri. Di hadapan pemegang utusan kematian ini, bahkan seorang Raja Iblis pun tidak berani berkutik sedikit pun. Kinmu dengan penuh hormat menanyakan arah perjalanan para tetua desanya. Utusan Yudu itu kemudian menunjuk ke arah kegelapan yang tak berujung dan menyebutkan sebuah tempat bernama desa tanpa kekhawatiran. Namun, jawaban itu membawa kabar buruk. Sang penatua meramalkan bahwa mereka tidak akan pernah menemukan tempat tersebut dan hanya akan terjebak, sementara utusan maut lainnya sudah bersiap untuk mencabut nyawa mereka. Suasana semakin mengerikan ketika suara air sungai yang bergejolak membawa rombongan pria dan wanita pucat yang basah kuyup keluar dari air. Tanpa sepatah kata pun, mereka naik ke atas kapal-kapal kertas yang melayang keluar dari desa menuju kegelapan. Di saat itulah, para penganut Taoisme menyadari kenyataan pahit. Dua rekan mereka ternyata sudah kehilangan nyawa tanpa suara. Tubuh fisik kedua rekan tersebut masih mematung di desa, sementara jiwa mereka terlihat samar, sedang terbawa pergi oleh kapal kertas menuju alam baka. Ketakutan luar biasa melanda 3 Taois yang tersisa, termasuk Long Jiaonan yang sampai gemetaran. Mereka terjebak dalam dilema mematikan, tetap di dalam desa berarti berurusan dengan sang pencabut nyawa. Namun lari keluar berarti menyerahkan diri pada kegelapan Daqchu yang jauh lebih kejam. Dalam kepanikan itu, salah satu Taois tua memperingatkan dengan keras agar mereka segera menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata sang tetua, karena satu kontak mata saja sudah cukup untuk membuat jiwa mereka tersedot keluar dan dibawa pergi selamanya. Long Jiaonan dan seorang Taois muda yang tersisa segera menundukkan pandangan dalam-dalam, benar-benar tidak berani menatap sang penatua karena takut nyawa mereka akan melayang begitu saja. Sementara itu, Kinmu tetap berusaha mencari jawaban dengan nada yang lebih tulus, memohon petunjuk lebih spesifik mengenai lokasi desa tanpa kekhawatiran. Namun penatua itu hanya terdiam sambil terus menunjuk ke arah kegelapan yang sama.
Petunjuk itu membuat Kinmu mengerutkan kening, karena arah yang ditunjuk adalah wilayah Fengdu, dunia bagi mereka yang mati namun tetap hidup. Ia teringat kenangan pahit saat menyelinap ke sana bersama kepala desa, di mana mereka hampir saja kehilangan nyawa dan tidak bisa kembali. Ketika Kinmu mencoba menyanggah bahwa lokasi itu bukanlah desa tanpa kekhawatiran yang asli, sang tetua tetap tidak bergeming dan hanya menggelengkan kepala sambil terus menunjuk ke kegelapan, seolah menutup rapat informasi lebih lanjut. Kini Kinmu terjebak dalam dilema besar. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menembus kegelapan Dakshu sendirian tanpa perlindungan patung batu, sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh para tetua desanya. Di tengah keheningan desa yang mencekam, hanya suara dengkuran naga kilin yang tertidur pulas yang memecah suasana. Akhirnya, setelah tidak ada lagi mayat yang muncul dari sungai, tetua misterius itu pun perlahan menghilang bersama perahu kertasnya ke dalam kegelapan, meninggalkan Kinmu dalam ketidakpastian di tengah bahaya Dakshu. Setelah utusan maut itu pergi, suasana desa perlahan kembali normal dan rasa dingin yang mencekam mulai memudar, membuat semua orang bisa bernapas lega. Kini, di desa tersebut hanya tersisa 3 orang dari pihak pengejar, sementara Kinmu masih ditemani naga kilin yang tertidur dan Raja Iblis Dutian yang bersembunyi. Cahaya remang dari patung-patung batu tua di desa itu menjadi satu-satunya penghalang kegelapan Dakshu yang menderu di luar. Kinmu, dengan gaya santainya, mulai menginterogasi kedua Taois yang tersisa. Terungkaplah bahwa mereka adalah Taois Ciyun dan muridnya, Xiao Yun, yang berasal dari sekte Bintang Penangkap. Ada nada kesedihan saat Ciyun menceritakan bahwa guru mereka, Luo Xinghe, telah tewas di tangan guru negara saat peristiwa pemindahan gunung di kota Daxiang oleh sekte iblis surgawi. Mendengar itu, Kinmu hanya mengangguk paham, menyadari bahwa dendam lama sedang duduk di hadapannya. Di tengah suara angin kegelapan yang melolong di luar, suasana mendadak menjadi tenang namun penuh tekanan. Kedua Taois itu mulai membersihkan kotak pedang mereka dengan saksama, sebuah tanda persiapan untuk bertarung. Sementara Long Jiaonan hanya tersenyum tipis sambil membelai anting-antingnya, seolah sedang merencanakan sesuatu yang mematikan begitu fajar menyingsing. Kinmu tetap tenang dengan tersenyum, meski tangannya sudah meraba ke dalam karung Taoti, bersiap mengambil sesuatu jika situasi memanas. Suasana di desa bobrok itu semakin sunyi saat butiran salju mulai turun dengan deras, menyelimuti semua orang dalam lapisan warna putih yang dingin. Raja Iblis Dutian yang merasa atmosfer di sana sudah sangat tidak beres, mencoba membangunkan naga kilin dengan tendangan rahasia. Sayangnya, naga gendut itu hanya membuka mata sebentar, merasa tidak ada bahaya yang mendesak, lalu kembali mendengkur dengan nyenyak. Kejadian ini membuat Dutian dongkol bukan main, dan mengumpat dalam hati soal betapa tidak bergunanya memelihara naga semalas itu. Tepat saat ketegangan antara Kinmu, Long Jiaonan, dan para Taois mencapai puncaknya, sebuah lantunan nama Buddha tiba-tiba terdengar memecah keheningan dari arah kegelapan Dakshu. Suara itu seketika membekukan niat bertarung semua orang. Kinmu menarik tangannya dari karung, Long Jiaonan melepaskan tangannya dari anting-anting, dan para Taois menghentikan aktivitas mereka pada kotak pedang. Seorang biksu dengan wajah lebar muncul dari kegelapan, membawa cahaya yang menerangi sekelilingnya. Dengan sikap yang tenang dan penuh hormat, ia merapatkan kedua telapak tangannya dan menyapa orang-orang di desa tersebut. Kehadiran biksu ini di tengah malam Dakshu yang mematikan tentu bukan hal biasa, menambah daftar sosok misterius yang kini berkumpul di satu tempat yang sama. Kinmu seketika bangkit, rasa waspadanya berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Di balik biksu bertubuh lebar itu, muncul sosok raksasa setinggi 5 meter dengan otot yang menggembung dan bulu hitam pekat, menyerupai kera iblis dalam wujud manusia. Sambil memegang tongkat Kakara, hadiah yang dulu pernah diberikan Kinmu, makhluk itu berteriak dengan suara menggelegar menyapa Kinmu. Pertemuan tak terduga ini membuat Kinmu terperangah. Ia segera mengenali kawan lamanya, si kera iblis, yang kini tampaknya telah mengalami perubahan drastis dalam kultivasinya. Dengan bahasa yang masih terbata-bata, kera iblis itu menunjuk ke arah sang biksu besar dan mencoba menjelaskan bahwa si botak tersebut telah mengajarinya banyak hal hebat hingga ia bisa mencapai wujud dan kekuatan seperti sekarang. Kinmu dengan cepat menebak bahwa biksu misterius ini kemungkinan besar berasal dari biara kecil Thunderclap. Biksu tersebut tampaknya menemukan potensi dalam diri kera iblis, melatihnya, dan kini bermaksud membawanya kembali ke biara untuk memperdalam ilmu. Kera iblis itu mengangguk dengan semangat, membenarkan tebakan Kinmu. Sementara itu, semua orang di desa hanya bisa melongo kebingungan.
Bahkan Raja Iblis Dutian sampai bergumam heran bagaimana bisa Kinmu memahami bahasa kera yang sangat tidak jelas itu. Namun, di balik pertemuan yang terlihat akrab tersebut, Kinmu sebenarnya merasa sangat tegang. Ia sadar betul bahwa siapapun yang mampu berjalan menembus kegelapan Dasu tanpa bantuan patung batu, seperti biksu di depannya ini, pastilah sosok setingkat dewa yang setara dengan Rulai tua atau kepala desa. Sosok ini adalah Rulai kecil dari biara Little Thunderclap, seorang kultivator iblis luar biasa yang dulu membelot dari biara Thunderclap besar. Kinmu bahkan teringat bahwa ia pernah berurusan secara tidak langsung dengan kekuatan Rulai kecil saat menyelamatkan Xian King Air dari tekanan Buddha Tembaga. Di sisi lain, Long Jiaonan dan kedua Taois dari Sekte Bintang Penangkap merasa nyali mereka benar-benar habis. Mereka perlahan mundur hingga ke tepi batas cahaya patung batu, nyaris menyentuh kegelapan yang mematikan. Dalam benak mereka, Kinmu terlihat memiliki koneksi yang sangat mengerikan. Setelah sebelumnya berbicara akrab dengan utusan maut Yodu, kini ia terlihat bersahabat dengan penguasa biara Little Thunderclap. Mereka ketakutan bahwa hanya dengan satu kalimat perintah dari Kinmu, nyawa mereka akan langsung berakhir di tangan sang Rulai kecil. Rulai kecil yang bermartabat layaknya Buddha hidup menatap Kinmu dengan tajam, lalu menyinggung soal kejadian masa lalu saat Kinmu dianggap telah merusak rencananya. Mendengar hal itu, harapan Long Jiaonan dan para Taois kembali muncul, karena mereka menyadari bahwa hubungan antara sang Rulai kecil dan Kinmu ternyata tidaklah harmonis. Meski kera iblis berusaha melindungi Kinmu dengan menyatakan bahwa pemuda itu adalah kakaknya, Rulai kecil justru menggelengkan kepala dengan tenang. Ia menegaskan tidak akan menyerang Kinmu saat ini karena musuh besarnya baru saja tiba untuk menepati janji pertarungan tengah malam di tengah badai salju Dasu. Tepat setelah itu, sebuah tawa pecah dari balik kegelapan yang pekat. Seorang lelaki tua yang mengenakan topi bambu melangkah masuk ke dalam desa dengan tenang meski badai salju sedang mengamuk. Begitu sosok itu terlihat di bawah cahaya patung batu, Kinmu langsung tersentak kaget dan berseru memanggil namanya, Taois Lingjing. Taois Lingjing mengangkat topi bambunya dan tersenyum ramah begitu melihat Kinmu. Ia ingat bahwa Kinmu adalah murid Dewa Pedang, dan ia langsung menagih janji koin Fengdu yang dulu dipinjamkan kepada Kinmu dan kepala desa. Mendengar pertanyaan itu, Kinmu hanya bisa menjawab dengan jujur dan penuh rasa malu, bahwa koin-koin tersebut sudah habis ia gunakan tanpa sisa. Melihat interaksi akrab tersebut, nyali Long Jiaonan dan kedua rekannya kembali menciut hingga titik terendah. Mereka benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa setiap ahli tingkat tinggi yang sanggup menembus kegelapan Dasu ternyata memiliki hubungan pribadi dengan Kinmu. Bagi mereka, Master Kultus Iblis Surgawi ini seolah-olah memiliki koneksi dengan seluruh sosok setingkat dewa di dunia ini. Namun, Taois Lingjing tidak mempermasalahkan utang tersebut untuk saat ini. Ia meletakkan topi bambunya dan mengajak Rulai kecil untuk memindahkan pertarungan mereka jauh ke dalam kegelapan agar tidak merusak desa, menganggap badai salju dan malam yang pekat sebagai waktu yang sempurna untuk saling menjatuhkan. Begitu kedua raksasa itu menghilang di balik kegelapan, keheningan yang mencekam itu pecah seketika saat suara kokok ayam jantan terdengar dari kejauhan, menandakan kegelapan mulai tersapu kembali ke arah barat. Di saat fajar menyingsing itulah, semua orang yang sedari tadi mematung langsung meledakkan kekuatan mereka. Tanpa aba-aba, Kinmu, Long Jiaonan, dan para Taois melancarkan serangan mematikan secara bersamaan. Nada kilin yang sudah siaga langsung berubah ke wujud raksasanya yang diselimuti api. Dengan raungan murka, ia menghantamkan cakar besarnya untuk menekan kepala ular merah milik musuh hingga terjerembab ke tanah. Di saat yang sama, Kinmu melesat secepat kilat ke arah Taois Ciyun. Meski Ciyun menghujani dengan serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, Raja Iblis Dutian yang berdiri di belakang Kinmu berhasil membentengi tuannya, membiarkan Kinmu terus melangsek maju. Memanfaatkan celah tersebut, kera iblis melompat tinggi dari balik tubuh Raja Iblis Dutian. Dengan kekuatan ototnya yang luar biasa, ia mengayunkan tongkat Kakara pemberian Kinmu dan menghantamkannya sekuat tenaga tepat ke arah kepala Taois Ciyun, menciptakan serangan kombinasi yang sangat mematikan di awal pertarungan subuh ini. Pertarungan singkat namun mematikan itu berakhir dengan sangat cepat. Sebuah cahaya pedang dari Kinmu melesat tajam menembus dada Taois Ciyun, dan dengan satu gerakan jari yang tepat, ia mengarahkan pedangnya untuk menebas leher Taois Xiaoyun yang bahkan belum sempat bereaksi dari rasa bingungnya. Di sisi lain, Long Jiaonan terbukti sebagai lawan yang paling licin. Begitu melihat situasi berbalik,
ia segera menarik ekor ular merahnya yang mengecil dan langsung melesat ke langit, menghilang dalam sekejap sebelum Kinmu bisa mencegatnya. Meskipun kecewa karena Long Jiaonan lagi-lagi berhasil melarikan diri seperti saat di Heaven Wave City, Kinmu tetap merasa lega karena ancaman utama dari kelompok ini telah dipadamkan. Keberhasilan Kinmu dalam menghabisi para ahli sekte bintang penangkap ini bukan semata karena kekuatannya sendiri, melainkan hasil koordinasi tim yang sempurna. Raja Iblis Dutian dengan 8 lengannya, ia menjadi perisai mutlak yang membendung badai pedang dari Ciyun, membiarkan Kinmu merangsek maju tanpa hambatan. Kera Iblis dengan kekuatan fisiknya dipadukan dengan teknik dari Sutra Mahayana Rulai, memberikan tekanan mental dan fisik yang membuat Ciyun kehilangan fokus. Dan Kinmu, sebagai pembunuhnya, ia memanfaatkan celah sekecil apapun untuk mendaratkan serangan fatal yang mengakhiri perlawanan musuh. Kekalahan Taois Ciyun sebenarnya sudah bisa diprediksi, begitu naga kilin berhasil melumpuhkan ular merah milik Long Jiaonan. Tanpa dukungan naga banjirnya yang kuat, Long Jiaonan kehilangan kartu as utamanya dan terpaksa membiarkan rekan-rekannya tewas demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Meskipun Kinmu ingin menuntaskan urusan dengan wanita itu, ia sadar bahwa mengejar Long Jiaonan yang bergerak sangat cepat hanya akan menjadi tindakan sia-sia karena rekan-rekannya tidak memiliki kecepatan yang setara. Setelah pertarungan usai, perhatian Kinmu beralih kepada kawan lamanya. Ia bertanya apakah selama ini Rulai kecil memberikan kesulitan kepadanya. Kera Iblis hanya menggelengkan kepala dengan tenang, lalu menunjuk dirinya sendiri dan mengucapkan satu kata, Kong. Kinmu sempat tertegun sejenak, mencoba mencerna apakah itu adalah nama baptis atau nama dharma yang diberikan oleh Rulai kecil. Namun, kera iblis yang memang hemat bicara itu merasa penjelasannya sudah cukup dan tidak berniat menambah kata-kata lagi. Kinmu pun tidak mempermasalahkannya lebih jauh. Ia justru merasa lega karena kera iblis berada di tangan yang tepat. Bagi Kinmu, Rulai kecil adalah guru yang sangat cocok untuk kera iblis. Sebagai sosok yang juga berasal dari golongan makhluk aneh yang berhasil mencapai pencerahan dan menguasai Sutra Mahayana Rulai, Rulai kecil memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana mengarahkan potensi besar yang dimiliki oleh makhluk seperti kera iblis. Kinmu melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan kepada si Kong, kera iblis yang kini telah memiliki jalan kultivasinya sendiri. Ia menitipkan pesan hangat agar Kong menyempatkan diri pulang ke desa tua, karena Huling Er sangat merindukannya. Setelah urusan di desa Bobrok itu selesai, Kinmu segera memacu naga kilin untuk bergerak cepat menembus wilayah Dahu yang semakin liar. Kali ini, Kinmu tidak lagi merasakan hawa keberadaan Long Jiaonan yang biasanya terus mengintai. Tampaknya, setelah kehilangan rekan-rekannya dan melihat betapa kuatnya koneksi Kinmu dengan para ahli tingkat tinggi, wanita itu akhirnya sadar bahwa ia tidak akan bisa membunuh Kinmu dan memilih untuk mundur sepenuhnya. Meski pikirannya sempat teralihkan oleh rasa penasaran mengenai hasil duel dahsyat antara Rulai kecil dan Taois Lingjing di kegelapan semalam, Kinmu segera memfokuskan diri pada prioritas utamanya, menemukan kepala desa dan para tetua lainnya. Ia duduk tenang di atas dahi naga kilin, sementara Raja Iblis Dutian berdiri siaga di belakang dengan keempat wajahnya yang memantau ke segala arah, memastikan tidak ada serangan mendadak yang luput dari pengawasan. Semakin mereka merangsek jauh ke dalam jantung Daksu, suasana menjadi semakin mencekam. Binatang-binatang buas yang mereka temui memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan beberapa di antaranya setara dengan naga kilin. Beruntung, sebagian besar makhluk purba ini sangat teritorial, sehingga selama mereka hanya melintas dengan cepat tanpa mengganggu wilayah kekuasaan tersebut, perjalanan menuju arah yang ditunjukkan utusan Maut Yudu masih bisa dilanjutkan. Ya, mungkin cukup sekian saja dengan spoiler dari saya tentang Tales of Herding Gods episode 80. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.